Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi di kolom komentar ada yang merequest gamenya Garry Kasparov, tapi ini bukan game immortalnya kawan. Kalau game immortalnya saat melawan Topalov pada tahun 99 kalau tidak salah admin. Tapi kali ini game dari Garry Kasparov ini saat melawan Viswanathan Anand dalam event turnamen di Tilburg, Belanda tahun 1991 kawan. Dan langsung saja kita ke permainannya kawan, tanpa babi bu lagi, karena kalian pasti tidak ingin mendengar ocehan saya yang lebih lama pada intro pembukaan setiap videonya. Langsung kita ke permainan. Kasparov pegang hitam dan Anand pegang putih mengawali dengan pion E4. Dibalas Kasparov dengan permainan Sicilia, pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul, dipukul balik, kuda F6 menyerang pion E4, di backup dengan kuda C3, dan Kasparov memilih variasi Najdov, pion A6. Di sini putih banyak sekali pilihan untuk melanjutkan langkah. Pengembangan gajah gelap diutamakan kawan ke peta E3 atau langsung ke peta G5, diikuti dengan pion F4, biasanya juga seperti itu, atau gajah E2 langsung pun ke peta G4 bisa juga dilakukan. Pion F3, pion F4 juga bisa menjadi urutan berikutnya kawan, urutan ke-6 atau ke-7 kalau tidak salah. Di sini Anand memilih variasi pion F4, ini adalah variasi Amsterdam, dan dibalas pion E6. Gajah D3, kuda B berkembang ke D7, rokade oleh Anand, dan seperti yang kalian lihat kawan, memilih rokade pendek ini dengan pion sudah didorong, berarti posisi kuda raja 1 diagonal. Yang sekarang Kasparov mengeluarkan menterinya untuk memberikan tekanan bagi kuda serta raja ini kawan. Kuda kena pin dan di langkah berikutnya pion E siap dimainkan, didorong maju, dan kuda ini bisa tewas walaupun pion pukul pion masih bisa dipukul balik oleh pion D. Kuda terancam tewas. Kira-kira antisipasinya seperti apa kawan? Jika diblokade pin-pinan ini dengan gajah di peta E3, pion B2 juga tewas. Tapi bagi hitam kawan, pada posisi seperti tadi, langkah pion B5 patut dipertimbangkan, tidak terburu-buru mengeluarkan menteri memberikan pressure di sini. Dengan tujuan segera mengeluarkan gajah terangnya untuk memberikan tekanan juga bagi pion pusat ini kawan. Tapi Kasparov memilih langkah yang cukup ambisius dengan menteri B6, dan Anand memilih merelakan pion B2-nya, memblokade pin-pinan dengan gajah E3. Kasparov memutuskan ambil pion sekarang. Dan ini merupakan pion racun kawan. Dan kira-kira sekali lagi langkah terbaik apa yang bisa dibuat oleh putih pada posisi ini kawan? Karena pion racun ini tentu saja bisa menjebak posisi menteri hitam sekarang. Anand membuat langkah pengorbanan sekali lagi dengan langkah kuda D lompat ke peta B5, membuat langkah pengorbanan kuda. Jika tidak diterima oleh hitam kawan, menterinya bisa tewas. Kuda ini sudah mengontrol peta-peta ini kawan, memperkuat posisi saudaranya, beteng siap digeser, dan menteri akan terjebak. Ataupun posisi kuda juga sedang mengancam skak garbuan terhadap betengnya. Mau tidak mau, Kasparov harus menerima, dan Kasparov menerima pengorbanan kuda putih. Pion A pukul kuda B5, dipukul balik oleh kuda dan tetap memberikan ancaman skak garbuan, tapi sudah tidak bisa mengancam menteri lagi kawan, karena menteri masih bisa ambil pion A2 nanti jika beteng digeser. Dan di sini Kasparov mengangkat betengnya ke A5, mengancam kuda, bukan pilihan terbaik. Walaupun kuda ini kawan bisa melakukan skak untuk merusak atau menghilangkan kesempatan hitam untuk rokade, tapi bukan pilihan terbaik. Di sini tadi juga langkah terbaik bagi hitam harusnya beteng ini digeser ke A3 kawan. Menawarkan betengnya untuk dipukul di peta A3, jika diambil masih bisa dipukul balik oleh menteri hitam. Dan coba hitung, hitam unggul 1 perwira. Memang temponya didapat oleh putih kawan, tapi secara komposisi materi hitam lebih unggul nantinya. Tapi Kasparov tadi memilih langkah beteng naik ke peta A5 saja mengancam kuda, dan Anand menggeser betengnya ke B1 menyerang menteri. Menteri hanya punya satu pilihan untuk menghindar, ambil pion ini. Tapi Kasparov memilih untuk berkorban menteri, ambil kuda dengan beteng, dan diterima oleh Anand. Beteng pukul menteri dipukul balik oleh beteng hitam. Hitung-hitungannya Kasparov mengorbankan menterinya, mendapatkan 1 beteng plus 2 kuda.
Jika pada posisi ini kawan, apabila di sini Menteri Hitam lebih memilih ambil pion A2, apa jadinya? Kuda akan kembali ke C3 mengancam Menteri, dan di sini jika Menteri ini naik ke peta A3, selanjutnya adalah Beteng akan naik kembali mengejar Menteri kawan, sama saja posisi Menteri akan terjebak. Dan tak ada pilihan bagi Menteri Hitam untuk menantang pertukaran Menteri, tapi putih nanti untung Beteng kawan di sini. Dan tentu saja keunggulan bagi putih, keunggulan materi. Beteng juga siap naik, memberikan pressure bagi gajah di sini, dan seterusnya kawan. Banyak pilihan nanti bagi putih untuk melancarkan serangan lewat sayap Menteri. Jadi mungkin sudah dikalkulasi oleh Kasparov tadi kawan, setelah betengnya diangkat naik ke peta A5, mendapatkan serangan beteng B1, dia mengorbankan menterinya seperti ini. Mungkin hitung-hitungan secara poin materi kawan, hitam masih unggul 2 poin dari pertukaran menteri dengan beberapa perwira putih tadi kawan. Tapi sekarang posisi dan tempo didapatkan oleh putih. Pertama-tama Anan menyerang beteng terlebih dahulu juga untuk memperkuat posisi pion A2-nya. Beteng ditarik mundur ke B6, menawarkan diri untuk disikat oleh gajah dan langsung dilakukan oleh Anan, gajah pukul beteng B6. Kenapa tidak coba digeser saja ke peta B4 ini kawan? Tentu mendapatkan serangan berikutnya dengan menteri ke peta C3, posisi beteng tetap akan terancam, juga posisi gajah di peta C8. Jadi Kasparov langsung mengangkat atau menarik mundur betengnya ke B6, gajah pukul beteng, dipukul balik oleh kuda menteri C3, memberikan pressure bagi gajah di sini kawan agar kuda ini juga tidak bisa bergerak, ataupun menteri ini berniat untuk menuju ke peta C7, memberikan ancaman bagi kuda atau menghadang pergerakan gajah gelap yang ingin berkembang ke peta E7 agar rajanya juga tertunda untuk melakukan rokade. Terlebih dahulu Kasparov mengembangkan gajah gelapnya ke E7 persiapan rokade, tapi sudah tidak diberi kesempatan beteng B1 menyerang kuda dan nanti bisa mendapatkan gajah terang skak dan seterusnya. Diantisipasi dengan kuda F mundur ke D7 berkoneksi dengan saudaranya, jika beteng pukul kuda masih bisa dipukul balik oleh kuda kawan dan posisi gajahnya tentu masih aman baik-baik saja. Walaupun bergerak ke peta ini menteri mencoba mengeliminasi kuda, apa yang akan dilakukan oleh hitam kawan? Hitam akan bermain dengan gajah ke peta D8. Menyerang menteri juga membackup kuda B6-nya. Mungkin putih mendapatkan pion D6 dan di sini gajah terang bisa berkembang. Kuda juga siap manuver mengancam menteri ataupun membackup gajahnya di sini. Rokade akan dilakukan oleh hitam. Permainan akan kembali seimbang dengan variasi seperti ini. Tapi selepas kuda F bergerak ke peta D7 kawan, berarti dia meninggalkan diagonal gelap ini, menteri ambil pion G7, tidak menuju peta C7 lagi. Mengancam beteng posisinya diantisipasi dengan langkah gajah F6. Menteri bergeser ke H6, raja naik ke E7, dan gajah B5. Bukan pilihan terbaik bagi putih atau bagi Anan. Pion G4 disarankan oleh Stockfish, kemudian untuk didorong lagi untuk menekan posisi gajah gelap ini kawan. Tapi Anan memilih melanjutkan tekanan bagi kuda di peta D7, dibalas dengan langkah beteng G8. Bukan pilihan terbaik juga, mungkin segera ingin mengusir menteri yang berada di area pertahanannya bisa jadi. Tapi langkah terbaik pada posisi seperti ini tadi, pion E5 bisa dimainkan terlebih dahulu. Tadi Kasparov memilih betengnya digeser ke lajur G, di lajur yang sudah semi terbuka. Di sini beteng D1 menyerang pion ini kawan, dibalas dengan pion E5 langkah terlambat. Kuda bergerak ke peta C5 merupakan pilihan yang tepat kawan. Dan di sini dibalas oleh Anan, pion didorong maju menolak untuk pertukaran pion ini kawan, karena masih bisa dipukul balik oleh gajah dan gajah akan berkoneksi dengan pionnya, membentuk koneksi yang kuat. Tapi di sini tadi Anan memilih untuk mendorong pionnya maju untuk mendapatkan kontrol di peta-peta ini, mencegah beteng mengancam menterinya, dan dijawab dengan langkah kuda C5. Bukan pilihan yang bagus juga. Beteng digeser ke lajur D, pilihan yang bagus menurut Stockfish. Tapi posisinya sudah mulai kolaps kawan, jadi rasanya juga sulit untuk membendung serangan-serangan putih di langkah berikutnya. Dimanfaatkan oleh Anan dengan melakukan pengorbanan beteng pukul pion D6. Harapannya setelah diambil oleh raja, menteri bisa mendapatkan gajah. Tapi di sini Kasparov memilih dengan langkah gajah G5 terlebih dahulu, menghindari tekanan dari menteri, berbalik mengancam menteri posisinya
dijawab dengan Menteri ambil pion H7 mengancam beteng. Jika Raja ambil beteng putih, ya Menteri hitam akan mendapatkan beteng hitam di peta G8. Kasparov menolak, dia melangkah kuda ambil pion E4 membiarkan betengnya diambil oleh Menteri Putih. Dia juga akan ambil beteng dengan kuda nanti, juga memberikan pressure bagi pion putih F5 nanti. Tapi terlebih dahulu Anan ambil kuda di peta B6 dan di sini beteng bergeser ke lajur D. Memberikan ancaman yang serius kawan, ancaman skak. Walaupun di sini ditutup oleh gajah, rasanya juga nanti akan mendapatkan tekanan kembali dengan kuda lompat ke sini. Gajahnya juga bisa tewas dan ancaman skakmat. Diantisipasi dengan gajah ditarik mundur ke D3, mengancam kuda ataupun memblokade laju beteng. Di sini Kasparov melanjutkan dengan gajah E3 terlebih dahulu skak. Menggarpu beteng juga di sini, putih kehilangan beteng di langkah berikutnya. Raja bergeser ke F1, tidak memilih peta yang sempit di sini karena kuda nanti bisa melakukan skak dan open skak seterusnya. Permainan akan kembali seimbang kawan. Memilih peta yang lebih terbuka agar jika mendapatkan serangan rajanya tidak tersudut. Gajah ambil beteng B6, selanjutnya gajah pukul kuda E4. Beteng D4 dibalas dengan pion C3. Di posisi ini Kasparov menyerah. Kenapa menyerah kawan? Padahal kan beteng ini jika dilanjutkan bisa ambil gajah di sini. Masalahnya putih juga mempunyai kesempatan menyerang raja dengan pionnya didorong maju ke F6 skak dan Menteri Putih selanjutnya bisa mendapatkan beteng di sini. Dengan bermodal menteri melawan dua gajah tentu sangat sulit bagi hitam mengimbangi menteri kawan. Saya rasa sampai di sini kita tidak akan perlu melanjutkan langkah-langkahnya lagi. Tidak mungkin bagi hitam untuk meladeni permainan Menteri Putih. Itulah kenapa pada posisi seperti ini tadi kawan, beteng setelah diancam pion ini, hitam langsung menyerah. Kalaupun beteng ini ditarik mundur atau bergeser mungkin ke peta A4, apa yang akan terjadi? Menteri akan melakukan skak di sini kawan, setelah mungkin ditutup dengan pion. Selanjutnya adalah Menteri akan ke peta G4 di sini. Selanjutnya memberikan ancaman skak di sini dan seterusnya mungkin raja akan bergeser ke peta F8. Bisa saja Menteri akan kembali ke H4 dan memberikan ancaman skak juga di area peta H8. Mungkin raja akan bergeser ke sini. Apa yang bisa dilanjutkan oleh putih? Menteri akan ke peta G3 kawan. Dan jika raja bergeser ke peta ini, ya mungkin akan digeser lagi ke peta D3, memberikan ancaman lewat pintu belakang atau lewat pintu yang lain. Banyak sekali variasi langkah-langkah yang bisa didapat oleh kedua pemain jika permainan tetap dilanjutkan. Setelah pion C3 tadi, beteng tidak ambil pion melainkan bergeser kemana-kemana kawan. Permainan masih cukup panjang. Tapi jika dilanjutkan dalam permainan klasik, tentu saja tidak mungkin bagi hitam bisa meladeni menteri plus gajah kawan. Sungguh sangat merepotkan bagi hitam. Lebih baik menghemat tenaga, memulai permainan baru dan menyerah. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.